Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febriani dari jurusan D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel saraf. Apa sih itu sistem saraf manusia? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah neuron. Neuron adalah sel yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal atau pesan. Dan yang kedua adalah neuroglia, yaitu tidak dapat mengirim sinyal, namun ia berperan dalam mendukung neuron, seperti cheerleaders dengan memberi nutrisi, oksigen, dan melindungi neuron. Jumlah neuroglia ini lebih banyak dibandingkan neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun sistem saraf. Neuron berfungsi sebagai penghantar rangsangan dan juga memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan. Susunan dan anatomi sel saraf yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini merupakan suatu percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang. Ia juga merupakan bagian neuron yang paling awal terkena rangsangan dan berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini terdapat nukleus atau inti sel dan nukleolus. Badan sel ini merupakan bagian neuron yang berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Pada badan sel juga terdapat nukleus dan nukleolus, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Selain itu, di dalam badan sel terdapat badan nisil yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron. Yang ketiga merupakan akson atau neurit. Merupakan tonjolan sitoplasma yang memiliki relatif panjang, sekitar 1 mm sampai 1 meter. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Akson memiliki bagian-bagian spesifik, yaitu neurofibril merupakan bagian terdalam akson yang berupa serabu halus dan berperan untuk meneruskan jalannya impuls. Ini yang ini. Yang kedua merupakan selubung mielin. Merupakan bagian terluar dari akson yang tersusun oleh sel-sel pipih yang disebut sel sekawan. Berfungsi untuk melindungi dan memberikan nutrisi pada akson. Yang ketiga merupakan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi oleh selubung mielin. Berperan penting untuk mempercepat hantaran rangsangan. Berikutnya, bisa kita lihat di sini ada terminal akson atau akson terminal. Merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel lainnya. Berfungsi untuk menghantarkan potensial menjauhi badan sel. Di dalam badan sel terdapat nukleus dan nukleolus. Nukleus ini berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan. Dan yang terakhir adalah badan nisil. Struktur yang terdapat pada badan sel berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Neuron ini terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama adalah neuron sensorik. Sangat berhubungan dengan alat indera sehingga disebut juga saraf indera. Berfungsi untuk menerima rangsangan dari alat indera kemudian meneruskan impuls ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua merupakan neuron motorik. Berfungsi untuk membawa informasi dari otak atau sumsum tulang belakang lalu ke otot atau kelenjar untuk melakukan respon tubuh. Yang ketiga merupakan neuron asosiasi, merupakan penyusun sel saraf pusat yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Berdasarkan strukturnya, sel saraf juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu neuron unipolar yang pertama, memiliki satu juluran dari badan sel
yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor pada mata. Yang kedua merupakan neuron bipolar, memiliki dua jalur dari badan sel menjadi dendrit dan akson. Contoh reseptor pada mata, telinga, dan juga hidung. Yang ketiga merupakan neuron multipolar, memiliki banyak jaluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu jaluran akson. Contohnya pada saraf motorik, pada otak, dan sumsum tulang belakang. Sel saraf memiliki fungsi yang pertama untuk menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, menyampaikan impuls dari pusat saraf ke organ target. Yang ketiga, menghubungkan neuron sensorik. Nah, setelah itu, saraf manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat, dan yang kedua merupakan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan sistem saraf yang koordinasi dalam segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem ini tersusun dari otak dan juga tulang belakang. Struktur khas dalam sistem saraf pusat adalah adanya area kelabu atau yang berwarna gray matter dan area putih atau white matter. Pada otak, area putih terdapat pada bagian dalam, sedangkan area kelabu terdapat pada bagian korteks. Sebaliknya, pada sumsum tulang belakang, area putih terdapat pada korteks dan area kelabu terdapat pada bagian dalam sumsum tulang belakang. Nah, otak sendiri merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh termasuk sistem saraf. Otak dilindungi oleh selaput meninges. Selaput ini terdiri 3 bagian. Yang pertama adalah pia mater, merupakan selaput paling dalam yang menyusun sistem saraf pusat. Yang kedua adalah acrotenoid, merupakan selaput tipis yang berada di antara pia mater. Yang ketiga merupakan dura mater, yaitu lapisan paling luar yang berhubungan dengan tengkorak. Otak manusia sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otak depan, merupakan pusat berpikir. Yang kedua otak tengah, berfungsi untuk keseimbangan. Dan yang terakhir adalah otak belakang, terdiri dari medula dan cerebellum. Adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dan saraf pusat. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang serviks, toraks, lumbar, dan juga sakral. Terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga tulang ekor. Sumsum tulang belakang ini tersusun dari 100 juta neuron dan dilindungi oleh vertebral column atau tulang belakang. Kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. Saraf pusat dan juga sistem saraf tepi memiliki kerjasama yang sinergis sehingga tidak dapat bekerja sendiri, jadi mereka itu saling ketergantungan. Sistem saraf tepi tersusun dari sistem saraf sadar atau sel saraf somatik. Bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contoh gerakan secara sadar yaitu makan, mandi, belajar, dan lain-lain. Yang kedua, sistem saraf tidak sadar atau sel saraf otonom. Bekerja tanpa disadari, secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contohnya gerakan tidak sadar yaitu denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Beberapa gangguan pada sistem saraf manusia yang dapat terjadi. Yang pertama adalah stroke, disebabkan oleh kerusakan pada otak yang dipicu oleh terhalangnya aliran darah ke pembuluh darah dalam otak. Yang kedua adalah meningitis, merupakan infeksi atau radang pada lapisan meninges pada otak. Yang ketiga, tremor, merupakan bagian kondisi tubuh dan alat gerak yang tidak bisa menahan goncangan tubuh. Lalu, yang terakhir adalah rabies, merupakan penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui gigitan hewan, penularan seperti anjing, kucing, dan kera.